Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu bapak, insya Allah hari ini kita akan selesaikan tema besar kita, judulnya Sebelum Terlambat. Kemarin kita sudah bahas supaya kita ini tidak terlena. Jadi seringkali manusia itu terlena dengan waktu. Maka yang pertama, menyadari keterbatasan waktu. Ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa waktu itu singkat. Untuk adik-adik saya di sini, ya, yang anaknya masih kecil-kecil, coba gerak. Nggak kerasa itu teh anak teh SD-nya, SMP gitu. Kata SMA, nggak yang kan kuliah. Ujug-ujug selesai kuliah kita kudu cari gedung pernikahan aja. Ya kan? Iya, maksud saya gini, rasanya baru kemarin saya jemput anak. Ya. Nggak ingin menunjukkan waktu itu singkat. Kita aja rasanya baru kemarin memulai MPI di sini. Tahun 2022 ya. Bulan apa? Maret? 27 Maret tahun 2022, kita pertama kali menggunakan masjid ini dalam keadaan masih pandemi, tapi sudah longgar. Sehingga setiap jamaah yang ke sini kudu pakai masker dan apa tuh? Barcode. Pakai di barcode. Iya, kita sempat pasang alat barcode beberapa di sini. Terus duduknya kudu 1 meter. Tiap mau datang ditembak ya detensi. No 38 ibu wih deui. Nah ada tadi mah ibu teh 30 genep meureunan capek jadi panas kan gitu. Ibu calik heula duduk aja 30 genep tuh kan. Gitu. Kebayang enggak? Rasanya baru kemarin. Sekarang udah 2026. Udah 4 tahun kita ini mau Ramadan kelima ya. Kebayang teh Bu? Ini saya hitung Ramadan per Ramadan tuh nanti nih kita akan masuk ke Ramadan tahun kelima menggunakan masjid ini. Asa baru kemarin kan. Saya ingin cerita betapa waktu itu singkat sebenarnya ya. Nah dari Ramadan pertama kali kita ngadain di sini ya. Sampai sekarang ya entah berapa jamaah yang mendahului kita. Mungkin cuma ikut 2 kali Ramadan, tahun ketiganya udah nggak ada, ya gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menikmati Ramadan di sini, insya Allah. Karena program di sini ada i'tikaf, ya. Nah, ada jamaah yang dari Ramadan pertama sampai Ramadan keempat kemarin i'tikaf ikut terus. Nah, pas yang mau kelimanya beliau dipanggil oleh Allah sehingga gak bisa ikut yang kelimanya sekarang. Tapi selama 4 Ramadan beliau ikut terus gitu. Menyadari akan keterbatasan waktu. Karena waktu itu terbatas, maka ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Ya Rasulullah, manusia yang paling bagus itu yang seperti apa? Kata Nabi, "Man tola umruhu wa hasuna amaluhu." Panjang umurnya, panjang kesolehannya. Jadi boleh enggak kita berdoa, ya Allah beri saya umur yang panjang, yang sehat, yang berkah, boleh? Karena kita minta kebaikan. Kata Nabi, sebaik-baik manusia itu panjang umurnya, panjang amal solehnya. Jadi kita boleh dong minta, ya Allah beri saya umur yang panjang, beri saya sehat, beri saya kesempatan untuk melakukan kebaikan, istilahnya beri saya keberkahan. Orang yang berkah itu yang makin tua makin soleh, ya gitu. Nah, yang pertama ya, apa namanya menyadari keterbatasan. Yang kedua, ini saya mengulang lagi, maklum udah 2 minggu ya. Kalau udah 2 minggu teh kan suka ngilang tuh materi yang kemarin teh. Ya, boro-boro 2 minggu pas bubaran juga. Jadi boro-boro 2 minggu pas bubaran teh, hari tadi cek suamina teh, hari mamah teh jadi ke MPI, ya iyalah. Eta ustadna ngabahas naon.
Naonnya tadi teh ada gitu. Ya pokoknya gitu ayah datang gerak kalah kananya. Nah makanya saya ulang sekilas. Bisi lupa atau bisi yang bulan kemarin nggak datang, yang minggu kemarin nggak datang. Jadi supaya kita tidak terlena, satu, sadari waktu itu terbatas. Waktu itu sangat cepat, ya. Waktu itu sangat cepat. Dan waktu itu akan merontokkan apapun yang ada pada diri kita. Maaf ya, jangan tersinggung ya, maaf ya. Saya lihat wajah ibu bapak dulu ke SMA kan nggak kayak gini. Lah lucu dulu mah. Kulitna marulus. Sekarang dia masih sih tapi sudah ada perubahan. Perubahannya signifikan sekali ya gitu. Jadi artinya apa? Itulah segala sesuatu itu ada waktunya. Nah yang kedua, coba hidup itu kudu punya skala prioritas. Skala prioritas. Kenapa ibu bapak bisa datang ke sini? Karena Anda menjadikan pengajian di sini prioritas. Coba bayangkan bermobil-mobil bahkan dari Garut bisa datang ke sini, ya Abah Engkon dari kemarin udah datang ke sini, ya kan? Belum lagi persiapan seragam yang diberi oleh hamba Allah. Nah, yang dihadiahi oleh hamba Allah kan gitu. Luar biasa kan? Artinya apa? Karena menjadikan ini prioritas, Anda bisa datang ke sini. Saya bilang kalau nggak masuk prioritas, sekalipun rumah ibu bapak misalnya ada di seberang masjid ini, Anda nggak bisa datang. Anggaplah rumah Anda teh seberang sini. Kalau nggak ada prioritas, nggak akan datang. Paling cuma lihat dari rumah, jamaahnya banyak, udah aja gitu, ya kan? Tapi karena ada prioritas dari Garut, dari Cimahi, dari Dayeuhkolot, dari Majalaya, dari mana tadi? Cileunyi, Dago, tah. Oh, bayangkan. Kenapa? Karena ini masuk dalam. Jadi kalau kita masukkan itu dalam skala prioritas, insya Allah bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi pertama sadari waktu itu terbatas. Yang kedua, coba hidup itu harus punya prioritas. Prioritas kita apa? Ada orang yang nggak sempat baca Quran walaupun 5 menit. Tapi padel, saudara-saudara. Bisa. Ya, padel. Hari padel teh naon? Murid. Oh, murid. Jadi padel teh murid. Nah, jadi ada orang yang bisa padel, bisa tenis, bisa nge-gym, 1 kali datang antara 1 sampai 2 jam, bisa. Baca Quran 5 menit nggak bisa. Kenapa coba? Karena baca Quran nggak masuk dalam prioritas. Sementara fitness, padel, tenis, lari, itu masuk dalam prioritas. Ya, iya nggak sih Bu? Tong cari cingwe iya nggak? Anda jawabnya tenia, ya, iya Bu. Ya, jadi, nah, jadi kalau ibu datang ke sini, saya tahu karena ibu menjadikan ini prioritas. Makanya terima kasih atas prioritas yang sudah ibu lakukan. Apalagi yang berkelompok itu kan bergantung kepada orang lain. Koordinatornya itu ngeceknya seberapa kali. Nanti kalau pulang tiap mobil tolong dicek karena pernah ada yang ketinggalan. Kan gitu. Jadi terutama yang nggak pakai seragam. Ya. Makanya dari situ yang kesini rata-rata pakai seragam gitu. Kabayang teh eta entah gimana koordinatornya. Jalan, duaan ketinggalan di ditu. Di danau di ditu ternyata lagi main kano. Ya. Cenah mananya itu mobil saya tadi di sini. Ibu udah pulang. Kumaha tuh cenah kan gitu. Akhirnya mudah gue pakai kano kali itu. Oke, jadi hidup mah sangat ditentukan oleh prioritas. Yang ketiga,
harus punya waktu untuk munajat. Munajat itu artinya coba sisihkan waktu tidur kita untuk bermohon pada Allah. Wa minal laili fatahajjad, dan sebagian malam itu tahajudlah kamu. Di ayat itu ada kalimat sebagian malam. Bukan berarti ibu kudu begadang. Tidak harus begadang. Sebagian malam saja. Tidur jam 9, bangun jam 3. Sekarang subuh 4:30 kurang lebih ya. Apa? Ya kurang lebih lah ya. Nah ibu, kalau ibu bangun jam 4 aja, masih ada waktu tuh setengah jaman. Kalau belum biasa, tapi ini mah rata-rata sudah profesional. Karena udah profesional, maka kemungkinan jam 3 ya. Nah paling tidak jam 3:30 bangun. Itu namanya munajat. Kenapa? Karena kita belum tentu punya waktu di waktu yang lain munajat lagi. Kan gini Bu, kata Nabi kalau kamu sholat, lakukan seolah itu sholat terakhir. Jadi kalau kita tahajud, lakukan seolah itu tahajud terakhir. Karena boleh jadi besoknya tidak ada waktu lagi untuk tahajud. Saya ingat, udah lama banget kayaknya, saya masih muda waktu itu 20 tahun lalu, 25 tahun lalu. Kami sholat subuh di RW, di rumah, di perumahan subuh. Saya mah dari masjidnya lurus, Pak Haji mah saya manggilnya Pak Haji, ke kanan. Nah, kayak hari Minggu, belum ada MPI kayak begini. Kayak tepangnya siang, mangga Pak Haji gitu. Kabayang tuh sama Anda. Pas sarapan, itu dari masjid ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang Bapak Haji Pulan. Saya bilang sama istri saya, Mah, tadi aku teh udah sholat sebelahan sama beliau. Bahkan waktu pulang teh bilang gini, engke duhur tepang. Ternyata duhur tuh saya menyolatkan beliau. Apa yang tuh sama Anda? Subuhnya kita sholat berjamaah. Duhurnya saya sholat duhur, tapi selesai sholat duhur, warga menyolatkan beliau, lalu menguburkannya. Jadi saya berpikir, oh iya ya, subuh saya masih bareng sholat, bertutur sapa, bersaling menyapa, malah pas duhur kita menyolatkan beliau. Nah makanya kita harus punya waktu munajat, ya. Bisi satu saat kita tidak bisa lagi. Kemarin yang dibahas berapa? Baru 3. Jadi 1 apa tadi? Menyadari keterbatasan. Yang kedua, hidup itu harus punya prioritas. Coba masukkan yang penting dalam hidup itu dalam prioritas kita. Yang ketiga, munajat. Jadi munajat itu artinya sholat yang paling syahdu. Kenapa? Karena ketika kita munajat, kita hanya ditemani oleh suara-suara alam. Allahu Akbar, suara katak, suara jangkrik, ada suara alam berikutnya. Suara maung. Nah, kan gitu. Kan ngorok teh suara alam. Ya kan? Jadi kalau kita lagi sholat tahajud, yang terdengar hanya suara alam. Itu kan suara alam. Suara jangkrik, suara cecak. Berarti syahdu itu. Dan percaya ke saya, kalau dalam satu rumah ada 5 orang, yang tahajud mungkin 1 orang. Kalau dalam satu RT ada 200 orang, mungkin gak nyampe 10 orang yang tahajud. Kalau satu RW itu ada 1000 orang, tidak akan lebih dari 100 orang yang bangun pada malam itu. Makanya apa? Kata Nabi, kita siapkan waktu untuk munajat. Sebenarnya beda sholat tahajud dengan sholat duha. Auranya itu beda.
Kalau di tahajud mah kan suara jangkrik, suara apa tadi? Katak ya. Nah, kalau lagi duha mah sami Allah. Neng sayur. Nah, aurana kan gitu. Nog sare neng nog sami Allah. Itu aurana. Allah sami Allah sampah. Itu aura salat apa? Duha. Jadi kalau aura salat duha mah neng sayur. Tah eta dua. Sampah. Bener enggak? Ya kan? Nah, aya oge nawaran awug. Awug haneut. Nah, itu pasti aura salat duha. Nggak mungkin Anda lagi sholat malam sampah. Nggak mungkin. Lagi sholat malam kok yang teriak sampah gimana sih? Nah, apalagi malam-malam jam 3 awug haneut. Mal mungkin. Jadi auranya juga beda ya. Nah, itu yang ketiga apa? Muna. Yang keempat, siapkan mental menghadapi ujian. Nah, ini yang keempat. Ibu, siapkan mental menghadapi ujian. Karena hakikat hidup mah ya ujian, ya. Ini dijelaskan di surat Al-Mulk ayat 2, Ustadz. Halaman 562. Silakan dibuka surat Al-Mulk surat ke-67. Kita akan baca ayat 1 sampai 2. Sudah ada, Bu? Baik, kita baca ta'awudz, basmalah dan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Itu surat Al-Mulk ya Bu. Kalau Ibu menggunakan Quran hafalan, itu Ibu cuma ngapalin sampai dengan hal taro min futur. Ya. Nah, jadi gampang ngapalinnya. Oke. Ibu perhatikan di situ. Ayat ini Bu dimulai dengan Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tanamkan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Kita dimatikan, kita dihidupkan. Saya perlu tegaskan, kita itu hidup pada zaman apa bukan pilihan kita. Kita semua ngalamin yang namanya COVID kan. Nah, Allah takdirkan kita ngalamin zaman COVID. Mungkin 50 tahun yang akan datang, cucu kita, cicit kita akan susah memahami, oh Aki, jadi dulu itu pernah tidak Idul Fitri. Ingat gak kita Idul Fitri di rumah masing-masing? Saya khutbah, ya istri, ya anak. Anak teh kalah ngoprek ya we, budak teh urang keur khutbah. Ya kan? Pernah kan Ustaz ya? Kabayang teh bapak-bapak nutara khutbah ya. Lihat ya, baca teks. Hadirin hadirat budak teh. Budak nyang serikeun budak teh karena bapakna kan tara khutbah. Hadirin hadirat. Itu ngalamin ya. Yang kita mah enggak kebayang bagaimana sholat Id di rumah masing-masing. Ya kan?
Tapi kan kita ngalamin itu. Allah ciptakan hidup untukmu pada zaman apa? Kita ngalamin. Ya. Ibadah haji diliburkan. 2 tahun loh libur ibadah haji. Jadi teman-teman, itu kan nggak pernah terbersit dalam pikiran kita. Haji sadunia diliburkan. Jadi waktu haji itu cuma penduduk setempat saja. Ada nggak waktu itu yang haji? Ada, tapi penduduk setempat. Orang luar nggak ada. Tawaf ada, tapi per 10 meter. Iya benar, tawaf tuh ada. Tapi itu pun hanya penduduk setempat. Kita nggak pernah membayangkan seperti itu. Tapi Allah ciptakan hidupmu di zaman itu. Dan Allah takdirkan matimu pada zaman yang Allah kehendaki. Sebelum kita mati, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu siapa yang paling baik amalnya. Jadi di mana-mana ujian tuh untuk mengangkat kualitas. Ibu, kenapa ibu bisa selesai SMP, masuk ke SMA? Karena ibu ikut ujian. Udah S1 ujian S2 lebih berat. Ujian S3 lebih berat lagi. Nah, tapi dari semua ujian, yang paling berat mah ujian hidup. Saberat-beratnya ujian sekolah S3, itu bisa diprediksi. Memang kalau ujian S2 itu yang nguji paling 3 orang. Kalau ujian S3 mas 9 orang. Semuanya profesor. Udah begitu, dengaran lagi nguji. Anda kuliah hanya meneliti masalah secetek ini, gitu. Maksudnya bukan menghinakan, tapi nguji mental. Jadi Anda sekolah 3 tahun hanya nguji secetek ini, gitu. Apa kontribusinya? Nah itu intinya pertanyaannya, apa kontribusinya? Itu. Tapi sesulit-sulitnya ujian di kampus, nggak ada apa-apanya dengan ujian kehidupan dunia. Kenapa? Ujian di kampus mah bisa dibaca soal apa yang akan keluar. Ujian kehidupan mah susah ditebak. Ya, ditebak susah. Nah, Ibu Bapak, makanya di sini dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kudu paham, sadar sesadar-sadarnya hidup itu ujian. Ibu Bapak datang ke sini, teh ujian. Nu gawe teh ngabenerkeun kerudung. Jadi cek ibu teh di belakang teh rudet naon sih. Anu kieu we kitu. Ya. Ya kan beda-beda atuh. Aya oge ongko ka pangajian tapi ngobrol we. Itu orang sebelah teh cicing atuh ngobrol wae. Teteh teh ngobrol we. Wios atuh. Ujian. Aya nu kalah tuang ti tadi ti meuli saya duduk. Ti mimiti saya duduk Ustad, nepi ka ayeuna kieu we tah ku kerudung ditutupan. Aya. Tapi saya pikir nggak masalah. Begitu dia tidak memasukkan ke mulutnya, kita langsung. Jadi dia mah kadah aya padamelan. Begitu eureun. itu aya di dia moal ditunjuk lah, moal aya. Jadi ternyata semua yang ada di sini teh ujian gitu. Sok ibu nu rombongan aya nu ujian teh janten teteh enjing tak angkat tabu sabaraha 6:30. 10 menit teh janten tabu sabaraha 6:30. Janten enjing teh janten ngawe deui janten urang teh kumpul di mana? Di masjid. Saat salat subuh leres. Aya nu grup-grup gitu teh gitu. Satunya kayak gini Bu, saya teh di manasik teh sudah berulang-ulang.
Itu udah diulang-ulang. Ibu bapak ya. Ibu bapak nanti ketika kita sampai di Jeddah, kita naik bis menuju Mekah. Udah di Mekah, kita masuk hotel dulu. Nanti dari hotel kita baru ke Masjidil Haram. Eta teh di manasik teh udah diulang. Begitu nyampe di Jeddah teh, paham? Iya teh orang langsung ke Masjidil Haram. Dina hate maknya ke Masjidil Haram mama wakoper atuh. Bener kasih. Ya kan? Maknya ke Masjidil Haram rombongan percikan iman tur. Subhanallah mama wakoper. Ke Masjidil Haram bawa ransel, bawa koper. Kan enggak atuh. Padahal udah dijelaskan di manasik teh. Jadi koper kita, tas kita semua disimpan di hotel. Sok ibu bapak sarapan dulu, nanti kumpul di lobi dalam keadaan sudah punya wudu. Di lobi dalam keadaan sudah punya wudu. Berulang-ulang tah, di bis ke diulang. Kumpul tah di lobi. Ibu bapak sudah punya wudu semua. Teh acan. Belum. Tungguan ku urang. Jeung lila wuduna teh. Da keur kudu bobongkar heula mureunna. Yang paling parah pas turun teh teu diwartosan sih. Teu diwartosan. Teh eta tong seserian bagi pembimbing mah eta teh ujian berat. Tiap angkatan teh sok aya wae nu kitu. Wartosan atuh. Warto kan urang geus ngomong. Nah gitu ya. Artinya apa? Apapun bisa jadi batu ujian ya. Nah, Ustadz tolong dibaca juga surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Sudah ada Bu? Baik, kita baca ta'awudz, kemudian kita baca ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Shadaqallahul azim. Di sini diungkap, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami sudah beriman. Padahal mereka belum diuji. Sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi apakah kamu mengatakan kami beriman padahal kamu belum diuji. Sebagaimana diujinya orang-orang sebelum mereka. Siapa orang sebelum mereka teh? Nah jauh-jauh teh Nabi Muhammad, Nabi Nuh, sebelum kita itu siapa? Ayah, ibu, kakek, nenek kan diuji. Ini jauh-jauh kan Nabi Muhammad. Jadi gini. Astagfirullahaladzim. Apakah manusia mengira mereka mengatakan beriman padahal belum diuji? Orang-orang sebelum mereka tuh diuji. Sebelum mereka tuh siapa? Nenek moyangnya. Jawabnya, sebelum mereka siapa? Ya seperti Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Nuh. Jauh-jauh tuh. Saya ingin tanya, hari ibu bapak saya diuji tidak? Mungkin saya teh jadi batu ujian untuk ibu bapak saya. Ibu
boleh jadi Anda teh jadi batu ujian bagi orang tua. Ingat ke SMA. Orang lain belajar matematik, Anda mah bobogohan jang si Ridwan. Ingat. Di mana? Di kantin. Hari tama kan belum ada CCTV. Belum lagi Anda pernah luncat, sok. Karena benteng. Kan orang tua Anda teh dipanggil. Ibu, putra ibu, cina bukannya belajar kalah bobogohan. Gitu. Orang tua kita teh diuji ku kita teh. Ya ba Anda mah pernah gawe teh naik percobaan. Dulu mah ada istilah naik percobaan. Ibu, dikira orang tua ibu tidak pernah diuji ku kita, orang tua saya teh diuji ku saya teh. Gitu. Sekarang anak bisa jadi ujian untuk saya. Seperti hanya saya jadi ujian untuk orang tua saya. Gitu. Sebagaimana sebagaimana orang-orang sebelum mereka itu diuji. Jadi orang sebelum kita, kakek, nenek, ayah, ibu, itu teh diuji. Jadi kita teh bisa jadi batu ujian untuk orang tua kita. Seperti halnya boleh jadi anak cucu kita ujian bagi kita. Apakah kita orang tua bisa jadi ujian untuk anak? Bisa. Sekolot loba kahayang. Gitu. Sekolot mah cicing tong loba kahayang. Mamah teh hoyong piknik ke Thailand. Mun teu Thailand ka Bangkok mamah teh. Ya. Tatangga mamah mah ka Korea, mamah ge engke geus ka Bangkok teh hayang ka Korea. Ya. Ibu, jaba orang tua ibu teh geus kolot. Jaba sering sesek. Nik. Ari hayang piknik ka Korea usim dingin cenah. Hayang ningali cenah Kim Ji Won. Sama Bae Susi. Sama Yuna. Bari geus nini manehna. Kan itu ujian untuk anaknya. Ya. Hari cek anaknya teh, mama kayak neng nabung heula, tong sok bohong maneh boga duit. Tong sok bohong maneh teh boga duit, dosa sia kakolot. So. Jadi yang saya ceritakan teh ngarang mitos apa mungkin terjadi? Mitos apa fakta? Anda bisa diuji ke orang tua Anda. Bisa diuji ku anak. Jelas ari suami mah ujian terberat. Dan istri lebih berat lagi saudara-saudara. Ya kan? Jadi apapun bisa jadi batu ujian. Makanya apakah kamu mengira? Nah, makanya saya ingin tegaskan di sini, siapkan mental menghadapi ujian. Ya. Ujian itu kadang unpredictable ya. Tidak bisa diprediksi. Makanya kalau orang lagi diuji dengan apa, ya Allah, semoga orang ini kuat dan kuatkan hamba dari ujian yang sama. Misalnya gini, ada anak yang itu anaknya si Fulan kan kamari ditangkap kena narkoba. Ya Allah, mudah-mudahan sing kuat orang tuanya, anaknya sing soleh. Tak doakan. Lah iya mah. Kamu tahu nggak anaknya si Ibu Bunga itu kena narkoba? Teh salah didik, jadi begitu. Nggak boleh gitu. Ya jangan gitu. Teh salah didik. Mata kan mun dengan didikna benar memual mungkin kena narkoba. Sayang, nggak boleh gitu. Karena ujian yang sama bisa diberikan sama kita. Tahu nggak? Si ini teh bercerai. Mudah-mudahan itu yang terbaik. Karena kita kan nggak tahu. Mungkin itulah yang terbaik dari Allah. Dan semoga kita diberi kekuatan untuk menghadapi, menjalani rumah tangga. Gitu. Ulah ya mah. Si itu kan bercerai. Coba, kenapa? Cowok na brengsek. Dah lalaki mah brengsek kabeh ge. Termasuk sebenarnya salaki orang oge. Kan orang kuat. Ari si Bunga mah teu kuat. Aya Bu Bunga contoh ya mah. Ieu mah iya mah bunga naon, iya mah yang saya maksud adalah bunga Susilawati. Ibu mah kan bukan bunga Susilawati kan? Oh bunga Aura, beda atuh. Iya mah bunga Susilawati. Nah, jadi ketika orang diuji teh, doakan yang baik.
Si Pulan itu teh sakit, sok sing sehat, sing aya mudah-mudahan ada rezekinya, mudah-mudahan kuat ini, nah gitu didoakan. Si itu sakit daharna jorok manehna mah. Dahar tina dahar penyakit mah, tina dahar jorok dia mah. Sagala di dahar. Perut nanti jika tong sampah, sagala, sok sagala manehna mah sagala gitu kan. Jadi jangan jika tong sampah atau asup segala ge. Asup segala ge. Beras segala. Mata gering kan? Itu masalahnya. Jangan gitu. Si ini sakit, sing sehat. Mudah-mudahan dikasih rezeki, sing sabar, sing tabah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, keselamatan. Gitu. Eta si Pulan. Beras hirupna tuh. Tahu beras segala di dahar. Jadi perut nanti jika tong sampah segala asup maneh nama. Gering atuh. Nah, Bu saya ingin cerita sok aya teh jalan minum gitu. Kita mah ahli pangaosan jangan gitu. Walaupun benar orangnya kayak gitu. Misalnya orang nate, makanan teh jorok. Ya kan segala we gitu. Tapi benar dia sakit, ya kan gitu. Ya ibu bilang mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tabahan, kesabaran, diberi rezeki kange berobat gitu. Lah ya mah. Kunaon maneh? Nah kenapa sakit? Ya iyalah atuh. Nah gitu. Bu, sering kan kita dengar gitu ya? Gitu. Oke, yang kelima. Asah jiwa kedermawanan. Asah jiwa kedermawanan. Kalau tadi mah siapkan mental menghadapi uji. Yang kelima, asah jiwa kedermawanan. Ibu, kalau kita mendengar kata dermawan, itu biasanya selalu dalam bentuk uang. Enggak, termasuk memberikan motivasi, termasuk mendoakan, ya gitu. Duh anak saya nomor 2 temen nih. Eta mah ujian pisan. Ngalawan wae anak nomor 2. Teteh doakeun sabar. Setiap orang bisa diuji oleh apapun. Boro-boro kita atuh. Nabi Nuh juga diuji ku anak. Kalau Nabi Nuh segitu solehna. Karena anaknya enggak soleh. Itu teh ujian. Sok sama saya dibantu dengan doa. Gitu. Enak gak? Itu namanya apa? Dermawan. Saya lagi cerita dermawan. Ingat, tong jauh ke mana-mana. Itu teh naon apa? Dermawan. Dermawan dengan insya Allah teteh kuat. Insya Allah Allah akan ngasih pertolongan. Percayalah kita teh gak bisa milih ujian. Ini teh ujian dari Allah. Itu dermawan dengan omongan. Ada orang yang tidak dermawan. Itu anak saya nomor 2. Ini susah dididik. Nya indungna jiga kieu atuh ya susah lah. Bu. Itu. Jadi kita tuh kudu dermawan dengan omongan. Ya. Nengok orang sakit, dermawan dengan doa. Hari teteh sakit apa? Tifus. Insya Allah damang. Insya Allah kayak ngaos deui lah. Tifus mah asal istirahat. Ikutin aja saran dokter. Sok minggu depan ngaji lagi. Dermawan teh. Dermawan dengan kata. Kamu teh sakit naon? Tifus. Tetangga orang maot ikut tifus. Maot eta mah. Pokoknya dirawat teh 3 hari. Kamu ini hari keberapa? Kedua, tetangga orang mah katilu maot teh. Ya. Tilu. Tipes oge ayeuna teh keur usum loh. Di Bandung teh geus genep nu maot ku tipes teh. Itu tidak dermawan. Coba dermawan teh walaupun benernya tong diomongin. Walaupun bener tetangga anda teh meninggal hari ketiga karena tipes, jangan diomongin. Insya Allah teteh sehat. Ikutin saran dokter. Sok insya Allah damang. Gitu. Tipes. Tetangga nemek tadi teh abdi teh nyolatkeun mayit heula, nemek ka dieu abdi teh. Tipes oge sami. Di Bandung teh tos genep nu maot.
Hari ketiga teteh hari kedua ada. Saya nama seueur nyuhukeun hampura ka anak ka. Bener atuh teu nepi ka besok sore ge wafat. Jadi yang namanya dermawan itu tidak selamanya uang, tapi juga dengan bahkan kata Nabi, tabassumu kali akhi kasodako, keramah tamahanmu itu sedekah, gitu. Ibu punten, kalau ke Dayuh Kolot teh kemana? Dayuh Kolot, aduh saya ge orang baru, saya teh nggak tahu ya. Nanti saya bantu ya, kita tanya ke yang lain gitu. Ibu Dayuh Kolot teh, saya bukan Google ya. Saya bukan Google. Kabayang tuh. Ibu, Dayuh Kolot kemana Bu? Saya bukan Google Map. Sorry ya, saya bukan Google Map. Ya kalau misalnya belum tahu, oh Dayuh Kolot, saya orang ujung berung, saya nggak tahu Dayuh Kolot mana. Nanti ya daripada nanti salah, kita tanya ya. Nah itu Anda dermawan. Tekudu jawabnya, saya bukan Google Map. Paham? Saya bukan Google Map. Nah, gitu ya. Manawi ibu teh waze juga bukan saya. Oke, ya. Oke, Ustaz. Al-An'am 160 Ustaz. Surat ke-6 160. Sudah ada Bu? Baik, kita baca ta'awuz, kemudian kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Ibu bapak, di ayat itu jelas, siapapun yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat dari amalnya. Jadi gini, Islam itu punya rumus, kalau kita niat baik, sekiranya tidak dikerjakan, dapat 1 kebaikan. Kalau kita mengerjakannya, bisa 10 kali lipat. Contoh, saya niat tahajud. Ya, ternyata saya tidak tahajud. Tetap itu dicatat 1 kebaikan. Saya niat tahajud, tapi tidak terlaksana, bablas. Bangun 5:30. Maka niat tahajudnya dapat. Saya niat tahajud, sudah 1 tah. Lalu saya benar bangun sholat tahajud. Falahu asyru amthaliha. 10 kali lipat. Ibu, kalau ibu dari rumah jam 6. Pulang lagi itu sampai rumah lagi jam 12. Ibu 6 jam. Menghabiskan waktu untuk kesini, ini dan seterusnya. Anda pikir Anda 6 jam? Bukan, 60 jam. Falahu asyru am. Jadi kalau kita berbuat baik itu sama Allah dilipat gandakan 10 kali. Kalau saya sedekah 50.000 selama saya ikhlas, itu bukan 50.000. Kali 10 berarti 500.000 sebenarnya. Kalau ibu bapak datang ke sini menghabiskan waktu 2 jam, Anda tuh bukan 2 jam. Kalau pakai rumus ini, falahu asyru amthaliha. 20 jam. Matak saya suka iri sama Abah Engkon. Abah Engkon sabara jam tah. Sebut sajalah 24 jam. Sebenarnya Abah Engkon bukan 24 jam, 240 jam. Jadi kalau kita berbuat baik, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Ibu masak, bikin nasi goreng 10 menit.
Ibu sebenarnya bukan 10 menit. 10 kali 10 itu 100 menit. Jadi rumusnya begitu. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat dari amalnya. Wa man jaa bisayyiati, siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, yudza illa fala yudza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Siapapun yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi kalau saya berbuat dosa 1, ya 1 dihitungnya. Kalau saya berbuat baik 1, dihitungnya teh 10. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh perusahaan manapun. Saya belum pernah lihat di toko atau di mall buy one get 10. Ayat tuh, buy one get 10. Beli 1 dapat 10. Wah. Hanya Allah yang mengatakan kalau kamu berbuat 1, aku kasih 10. Kebayang gak tuh? Itu teh bukan kata saya. Di dalam surat Al-An'am ayat 1. Awasnya misalnya gini. Kalau kita berbuat 1 kebaikan, kita teh dilipat gandakan 10 kali. Cek saha? Cek Ustad Aam. Jangan cek Ustad Aam. Geus kitu teh maneh teu percaya. Aam. Yuk jelema kitu dipercaya ku maneh. Tuh kan gitu. Bener. Jelema kitu dipercaya. Ustad Aam. Ya. Ibu, Anda jangan bilang kata saya. Di Quran surat Al-An'am 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan 1 kebaikan, Allah lipatkan 10 kali lipat. Tapi siapa yang berbuat buruk, Allah catat 1 keburukan saja. Tuh. Masa tidak tertarik ibu tidak datang lagi yang berseragam ke sini? Yang berseragam? Ini bukan yang pertama dan terakhir. Tapi yang pertama dan selanjutnya. Siap Bu? Siap Bu? Siap. Siap. Diciwit ku temen. Kayak bisa teka dia mana? Jadi sebenarnya ibu-ibu di sini 10 kali lipat. Kata siapa Ustadz? Jangan bilang kata Ustadz. Tapa Aam. Geus kitu teh orang itu na geuleuh ka saya. Aam. Aam. No. Kamu mah jelema nu kitu dipercaya. Aam. Ya kamu udah salah atuh bilangnya jeung kata Ustaz Aam. Kata Al-Qur'an. Gitu. 10 kali lipat teh menurut surat Al-An'am. Makanya biasakan hidup kita itu kebaikan. Ari keburukan mah pasti semua orang juga melakukan. Bu, keburukan mah menyatu dalam diri kita. Kebaikan itu juga menyatu pada diri kita. Jadi ketika kita berbuat baik, perbanyak kebaikan. Allah lipat gandakan. Bahwa kita berbuat buruk, dan manusia mah gak ada yang baik selamanya. Kalau Anda baik segalanya, itu Anda berarti malaikat. Kalau Anda buruk terus, berarti setan. Kita mah antara setan dan malaikat. Ya kan? Kadang orang teh jadi setan, tah si papa keur jadi setan tah gitu. Nah, si mamah tinggal itu, cicing keur jadi setan si mamah. Tiba-tiba teh anak-anak nih tah si mamah keur jadi malaikat tah si mamah teh. Tapi ayah si mamah lebih sering jadi setan. Shh, jangan terlalu keras. Ayah juga merasakan hal itu. Nah, jadi kita ini kadang berperan seperti malaikat, kadang berperan seperti. Nah, semoga lebih sering berperan sebagai ya jadi setan sekali-kali lah. Gitu. Nah, yang berikutnya yang ke-6 ya. Berdoa agar hidup penuh berkah. Apa? Ya, saya perlu katakan berkah itu makin tua makin soleh, makin sabar. Jadi semakin berjalannya usia itu kita makin nampak lebih baik gitu. Jadi makin tua jadi lebih dermawan,
Makin tua jadi lebih bisa mengendalikan marah. Makin tua ya lebih ke akhirat, lebih dekat ya daripada dunia gitu. Jadi itu namanya berkah. Ini doanya wajib dihafal oleh kita semua. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Sudah ada Ibu, Bapak? Baik. Kita baca dari ayat 15 dari pertama ya, dari awal. Kita baca ta'awudz kemudian baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Sadaqallahul azim. Nah Ibu Bapak, ayat ini merangkum seluruh pembahasan kita. Kita bicara tentang apa Bu? Sebelum terlambat. Nah ini dirangkum nih. Dimulai dengan apa? Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Ingat, ini bicara tentang kita ini tadinya tiada, menjadi ada. Pertama kali ada itu ada di dalam rahim, di alam rahim. Lalu ya, yang paling berjasa dalam kehidupan rahim adalah ibu kita. Tentu ayah punya peran, tapi yang mempertaruhkan nyawa adalah ibu. Karena di sini ada kalimat mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah. Kurhan, ya, hamalathu ummuhu kurhan. Kurhan itu susah payah yang bisa menyebabkan orang mati. Jadi tidak sedikit Bu, kehamilan itu membawa kepada kematian. Dan tidak sedikit kelahiran itu membawa pada kematian. Makanya saya suka tegaskan, maaf, kita nggak bisa milih orang tua seperti apa. Tapi maaf, ini bahasa saya kasar. Seburuk-buruknya orang tua kita, tetap dia pernah berjasa mempertaruhkan nyawa untuk kelahiran kita. Sebut sajalah Anda punya orang tua, punya ibu yang tidak ideal. Misalnya ya, tapi ingat loh, seburuk-buruknya ibu Anda, ibu saya misalnya, maka dia pernah mempertaruhkan nyawa. Di sini dikatakan mengandung dalam keadaan susah payah, melahirkan dalam keadaan susah payah, dan masih ada waktu lagi menyusuinya, ya, menyapihnya sampai 30. Sehingga bila anak itu telah dewasa, kita ini lahir dari rahim ibu kita kemudian dewasa, dan umurnya mencapai 40. Jadi gini, makanya saya bilang ini merangkum, bahwa ada orang yang oleh Allah ditakdirkan umurnya sampai 40. Ya. Ada yang jelita jelang 50. Ada lolita lolos 50. Ya.
Ada yang nanya, Pak Am, ari saya 70 istilahnya apa? Saya cari di Google nggak ada istilahnya. Kan gitu. Jelita jelang 5, lolita lolos. Nah, jadi ada di sini saya lihat yang jelang 50, berarti 40 tahun kaluhur. Ada 40 tahun tipis, ada 40 tahun tebal, yaitu 40 salapan. Nah, itu 40 tahun tebal kan. Nah, Ibu Yuswa sabaraha 40 tahun tipis. Nah, berarti 42, 43. Bu Yuswa berapa? 40 tahun tebal. Sabaraha 40 salapan setengah. Oh, lain tebal lagi atuh eta. Nah, jelita jelang 50. Ada lolita, ada yang sudah lolos 50. Nah, bila umur kita sampai 40 saja, berarti itu kita sudah diberi 3 perjalanan waktu. Kebayang nggak? Jadi Anda perlu tahu 40 itu bukan usia tengah-tengah. Karena keumuman orang Indonesia meninggal di usia 70. Berarti kalau 40 itu 3/4 sudah terlewati. Maka yang harus muncul adalah doa yang seperti di sini. Robbi auzi'ni an ashkuro ni'matakallati an'amta alayya wa ala wal. Ini pesan pertama. Ya Allah, beri hamba kekuatan untuk berterima kasih. Jadi dengar ya, yang harus tertanam dalam diri kita jiwa berterima kasih. Terima kasih pada anak-anak kita, terima kasih pada orang tua kita, terima kasih pada guru-guru kita, terima kasih pada siapapun yang berjasa dalam hidup kita. Ibu, Bapak terima kasih ya sudah menyempatkan waktu hadir di sini. Karena kalau Ibu Bapak nggak ada, kami berdua. Kieu, kabayang teh, mun Ibu Bapak nggak ada, Ustad kumaha ieu, kumaha. Ustaz coba baca, dah mau semangat manehna. Oke. Jadi saya berterima kasih Ibu Bapak sudah menyisihkan waktu. Tapi Ibu Bapak juga kudu berterima kasih ke Ustaz Aan. Sebab kalau nggak ada Ustaz Aan, siapa yang membacakan? Ya kan, Ustaz Aan membaca Anda kabur semua. Nah, makanya kami juga melatih anak-anak kami yang tadi itu Ananda, berlatih ya memimpin bacaan Al-Qur'an. Karena sekolah SMP di sini mah Qur'annya diasah, tafsirnya diasah, fisika, kimia, matematika, logika diasah. Makanya alhamdulillah kemarin kita selalu ikut olimpiade, ada yang dapat perak, ada yang dapat perunggu ya. Nah, saya mah seumur-umur belum dapat perunggu. Masalahnya emas terus. Nah, jadi saya seumur-umur belum pernah dapat perak, belum pernah dapat perunggu. Ya. Kenapa? Selalu emas. Ya. Mas Ardi, Mas Iwan, nah ya, gitu. Ibu Bapak, jadi yang pertama orang yang syukur itu, yang pertama makin ke sini Tuhan beri saya kekuatan untuk bersyukur. Yang kedua, wa'an amala solihan tardoh, beri aku kekuatan untuk beramal soleh. Jadi makin tua teh, makin bersyukur, makin banyak amal soleh, ya, gitu. Jangan hitungan hidup mah, beramal. Apalagi tadi ada rumusnya, beramal 1 kali itu Allah lipatkan 10 kali lipat, ya kan? Nah terus, wa aslih li fi dzurriyyati, bereskan ucapan dan perilaku aku sehingga jadi teladan untuk anak cucuku. Ibu Bapak, kalau umur kita sudah 40-an mah kudu udah mulai jadi teladan bagi anak-anak. Ya. Salat, jadi teladan anak-anak. Sayang, udah salat belum. Salat nah. Ari mama, kamu dulu, mama mah udah tua. Nah, gimana? Ari mama, mama udah, nah, kamu sholat, gitu ya. Jadi selalu jadi teladan. Terus, wa aslih liv inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Jadi kita memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar. Dan terakhir, wa inni minal muslimin, ya Allah catat aku sebagai orang-orang yang berserah diri. Maksudnya apa? Kalau satu saat aku wafatkan aku dalam keadaan muslim alias husnul. Jadi ibu asal tahu ya, ini doa keberkahan yang saya mohon semuanya hafal. Dan ini gampang dihafal, Al-Ahqaf ayat 15. Anda hafalkannya dari Robbi auzi'ni ya. Robbi auzi'ni an ashkuroni matakallati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dimohon ini dihafal ya. Insya Allah pekan depan akan saya tes satu persatu dari kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ya. Ibu, tamatlah materi tentang apa? Sebelum terlambat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.